Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Sampai di mana? Iya. Fa'in udimat. Betul. Melanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya dibahas tentang masalah diyat, yaitu harta yang wajib diberikan kepada keluarga si korban, ahli waris si korban, disebabkan melakukan perbuatan kriminal, yaitu seperti pembunuhan atau misalkan memotong tangan, memotong kaki seseorang sehingga nanti ada diyatnya juga. Diyat itu ada dua macam. Yang pertama ada yang mughalladzah, ada yang mukhaffafah. Mughalladzah itu maksudnya apa? 100 onta dengan rincian 30 hiqqah, 30 jaza'ah, hiqqah 4 tahun, jaza'ah 5 tahun. Kemudian ada 40 khalifah yang sedang mengandung. Jadi dalam perutnya itu ada anaknya. Sedangkan mukhaffafah adalah 100 onta juga, akan tapi dengan rincian 20 hiqqah, 20 jaza'ah, 20 bintalabun, dan 20 ibn labun, dan 20 bintamakhot. Jadi di sana tidak ada onta yang sedang mengandung. Nah, fa'in udimatil ibilu, kalau tidak ada onta, ternyata ontanya tidak ada di pasaran atau ada hanya saja menaikkan harga dengan 2 kali lipat atau 3 kali lipat, maka bagaimana? Intaqala ila qimatiha, akan berpindah kepada harga onta itu. Jadi onta 100 itu berapa, maka nanti bayar uangnya itu, entah nanti berupa emas atau berupa perak. Ini mata uang dahulu. Wakila, ada yang berkata, ada yang berpendapat yang takilu ila alfi dinarin, berpindah menjadi 1000 dinar. Au ifnatai asyra alfa dirhamin, atau 12.000 dirham. Perincian dinar berapa, dirham berapa sudah kita bahas dalam bab zakat. Wa in ghullidat zida 'alaiha thuluth, jika masih ingin diperberat agar tidak melakukan jarimah yang seperti ini lagi, zida 'alaiha thuluthu, maka ditambah atas, yaitu harga dari onta 100 itu ditambah lagi as-thuluthu, sepertiga dari harga itu. Jadi 100 onta ditambah sepertiga dari harga 100 onta itu. Wahada huwal madhabul qadim, dan ini adalah pendapat al-madhabul qadim. Jadi pendapatnya beliau al-Imam Syafi'i manakala beliau berada di Baghdad. Sedangkan madhab al-qaul al-jadid ketika beliau berada di Mesir, ya Irak dan Mesir, maka nanti berubah menjadi berganti pada harga dari 100 onta itu. Wal jadid huwa al-intiqal ila qimatil ibil mahma balagat. Nah, sedangkan madhab yang jadid adalah berpindah ila qimatil ibili mahma balagat. Jadi pada harga onta walaupun itu sangat banyak. Harganya seberapa, yaitu harganya begitu, tidak 1000 dinar. Soalnya kalau harga onta jelas lebih mahal dari 1000 dinar. Wa hadha huwa sahihul mu'tamad, dan inilah pendapat yang sahih dan mu'tamad, li anna al-asla fi diyati huwa al-ibil, karena asal di dalam masalah diyat adalah ibil. Fayarji'u ila qimatiha inda faktiha, sehingga akan kembali pada harga sang ibil inda faktiha, ketika tidak ada ibilnya itu tadi. Nah,
Wa tughalladu diyatul khata'i fi thalathati mawadhi'ah. Wa tughalladu, dan bisa diperberat, dijadikan mughalladhah. Diyatul khata'i, diyatnya khata'. Diyatnya khata' itu pembunuhan tapi dia tidak sengaja, ngelempar burung kena orang mati. Hal itu bisa hukumnya mughalladhah. Mughalladhah sebagaimana tadi dibahas ya, ada onta-onta yang masih hamil, mengandung. Ada 40 onta yang sedang mengandung dan itu sulit mencarinya ya. Fi thalathati mawadhi'an, dalam 3 kondisi, 3 tempat. Apa? Yang pertama, idza qatala fil harami, ketika melakukan pembunuhan di tanah haram. Jadi di area al-haram itu mulai dari Makkah, Al-Masjidul Haram, dan beberapa tempat sekitarnya ada melingkar, ada batasannya. Kalau sekarang Ardul Hil atau Adnal Hilli. Kemudian ada di sana yang tanah haram, Ardul Haram. Sehingga di dalamnya itu hukumnya berbeda. Orang beribadah di tanah haram itu tidak sama dengan orang yang beribadah di luar tanah haram. Nah, kok ternyata melakukan di tanah haram, maka bisa diperberat. Apakah ada? Ada. Melakukan kejahatan di tanah haram, ya ada gitu. Nah, au qatala fil asyhuril hurum, atau dia membunuh fil asyhuril hurumi, di bulan-bulan yang dimuliakan yang ada 4 itu. Termasuk sekarang Rajab ya. Nah, itu termasuk fil asyhuril hurum, termasuk bulan-bulan yang dimuliakan. Au qatala dzarahimin mahramin, atau membunuh dzarahimin, keluarga mahramin yang masih mahram. Jadi dia bunuh keluarganya sendiri, darah dagingnya sendiri. Nah, itu justru bisa diperberat lagi. Padahal secara umumnya manusia tentu akan lebih cenderung hatinya kepada ya keluarganya, kepada kerabatnya itu. Kok justru ini melakukan jarimah yang besar, yaitu pembunuhan. Al-Haram yang dimaksud adalah Al-Haram ya Al-Makki, tanah di Makkah. Al-Ashhurul Hurum adalah Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, dan Rajab. Wa dalilut taghlidh fi hadhihi al-mawadhi', dalil akan diperberat hukuman dalam tempat-tempat ini adalah amalus sahabat, perbuatan sahabat. Washtiharu dzalika anhum, dan sudah terkenal hal itu dari mereka. Faqad ruya an Umar, sungguh telah diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu qala, man qatala fil haram, barang siapa yang membunuh di tanah haram, al-darahim, atau membunuh keluarganya sendiri, au fil asyhuril hurum, atau membunuh di bulan-bulan yang dimuliakan, fa alaihi diyatun wa thuluthun, maka wajib bagi dia untuk diyat dan sepertiga, ya mughalladhah itu. Waruya mithlu hadha an Uthman wa Ibn Abbas, rawaha al-Baihaqi. Kemudian wadiyatul mar'ati, dan diyatnya seorang wanita. Jadi yang dibunuh itu adalah seorang wanita, bukan yang membunuh adalah wanita. Jadi korbannya itu seorang perempuan. Diyatnya berapa? Kalau membunuh laki-laki itu kan diyatnya 100 onta. Kalau korbannya ternyata perempuan, itu bagaimana? Diyatnya adalah ala nisfi min diyatir rajuli, separuh dari diyatnya laki-laki. Kalau 100 berarti nanti bayarnya 50. Ketentuannya memang seperti itu. Nah, wa daliluhu, dalilnya apa? Maruya an Umar wa Uthman wa Ali wa Ibn Mas'ud wa ghairihim annahum qalu diyatul mar'ati nisfu diyatir rajul, bahwa diyatnya perempuan separuh dari diyatnya seorang laki-laki. Wala mukhalifa lahum minas sahabat, tidak ada seorang pun dari sahabat yang berselisih tentang masalah ini. Bahkan sahabiyah sekalipun sepakat akan hal ini, sehingga fasara ijma'an, menjadilah ini ijma'. Ala anna hadza mimma la yuqalu birra'yi, masalah ini bukan termasuk sesuatu yang bisa diindra oleh akal, bukan perkara yang bisa diakali gitu. Karena memang ketentuannya begitu. Fayakunu fi hukmil marfu'i ila Rasulillah, sehingga hal ini adalah hukum yang disandarkan, dimarfukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat tidak mungkin akan berpendapat suatu masalah kecuali sandarannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
baik secara nyata Rasulullah bersabda, atau dari penetapannya, atau dari tingkah lakunya, atau dari keinginan Rasulullah SAW. Begitu. Jadi sahabat tidak akan ngarang dalam masalah ini. Nah, wadiyatul Yahudi, dan diatnya Yahudi. Jadi korbannya orang Yahudi wan Nasrani dan juga Nasrani. Thuluthu diyatil muslimi adalah sepertiga dari diatnya orang Muslim yang mati dibunuh oleh orang lain. Jadi misalkan nih ada membunuh orang Yahudi, nanti diatnya adalah sepertiga. Kondak di kisos. Nah, kita kan di awal kan sudah disebutkan karena derajat itu yang terbunuh lebih rendah dari sisi keimanannya, keyakinannya kepada Allah dan juga kepada Rasulullah, sehingga si pelaku, si muslim ini tidak dikenai kisos, akan tetapi dia bayar dia. Nah, wa daliluhu ma rawahu Syafi'i. Nah, penjelasan di atasnya ada ya. Baik, wa daliluhu, adapun dalilnya ma rawahu Syafi'i rahimahullah taala fil ummi, qala faqada Umar ibn al-Khattab wa Uthman ibn Affan fi diyatil Yahudi wan Nasrani bi thuluthi diyatil Muslim. Jadi sepertiga dari diyatnya Muslim, orang Muslim yang terbunuh. Wa ammal majusiyyu fa fihi thulutha usyri diyatil Muslim. Adapun orang Majusi, di mana dia bukan termasuk agama Samawi, dia adalah agama yang diciptakan ya, atau bahasanya itu agama Zoroaster dia itu namanya. Nah, fa fihi thulutha usyri diyatil Muslim, maka adalah 1/15 diyatnya orang Muslim. Jadi 1/15. Tapi walaupun seperti ini tetap sang khalifah atau imam dalam masalah ini atau hakim sebagai wakil dari negara itu bisa memberikan ta'zir. Ta'zir itu hukuman di mana bisa jadi lebih berat dari hukuman diyat ini. Kenapa? Bisa jadi orang yang membunuh ini merupakan hobinya psikopat gitu kan. Makanya nanti bisa ditakzir, dan dia psikopatnya ini hanya mencari orang selain orang Islam gitu. Nah, itu bisa ditakzir, dan bahkan takzirannya bisa dibunuh juga. Kayak gitu. Tergantung ijtihad dari seorang pemimpin nanti, seorang hakim atau khalifahnya. Nah, qala Syafi'i rahimahullahu taala fil ummi wa qada Umar fi diyatil majusi bi 800 dirhamin. Umar memutuskan dalam diatnya Majus, orang Majusi yang terbunuh, bi 800 dirhamin, dengan 800 dirham, 1/15 itu tadi. Wadzalika thulutsa asydiyatil muslim, yaitu 1/15 diatnya orang Islam. Jadi hanya 800 dirham. Li'annahu kana yaqulu, karena beliau berkata, tuqawwamu ad-diyatu, dihargakan diatnya untuk orang muslim fitnai asyara alfi dirhamin, yaitu di dalam 12.000 dirham. Wa ruwiya mithlu dzalika an Utsman wa Ibnu Mas'ud wa intashara dzalika fi sahabah wa lam yunkirhu minhum ahadun fa kana ijma'an. Jadi semua sahabat sepakat, tidak ada yang protes. Itu menunjukkan bahwa sudah menjadi ijma'. Wa takammalu diyatun nafsi fi qat'il yadaini wal rijlaini wal anfi wal udhunaini wal ainaini wal jufunil arba'ah. Wa takammalu, dan akan menjadi penuh, diyatun nafsi, diyatnya jiwa, yaitu pembunuhan itu, diyatnya jiwa, fi qat'il yadaini, di dalam memotong kedua tangan. Jadi dua tangan dipotong oleh seseorang, maka nanti diyatnya itu menjadi penuh seperti diyatnya apa? Membunuh. Warijlaini, dan juga dua kaki, jadi dimutilasi gitu misalnya, tapi ini masih hidup orangnya gitu. Wal anfi, dan juga hidung. Wal udhunaini, dan kedua telinga. Wal ainaini, dan kedua mata. Wal jufunil arba'ati, dan ini kelopak mata yang 4.
al-jufun. Wal lisan wasyafatain, lisannya dipotong. Lisan itu lidah ya, wasyafatain dan juga ini bibir. Jadi bibirnya digunting misalnya gitu kan. Dua-duanya gitu, dua-duanya. Maka dia bisa ada dua opsi, bisa membalas sebagai pembalasan ya kisosnya, atau nanti minta diat saja gitu sebagai untuk perawatan. Mau tak? Tidak ya, jadi telinganya dua-duanya dipotong gitu, hanya untuk mendapatkan diat 100 onta itu. Nah, kalau sekarang jual ginjal buat beli iPhone, apakah itu sepadan? Tidak ya. Jadi secanggih apapun iPhone-nya itu tidak diperbolehkan dia menjual ya barang dari tubuhnya itu. Jual tangan misalnya, organ yang tertentu misalnya, tidak boleh. Itu adalah la dharara wa la dirar, tidak boleh membuat mudarat atau mendatangkan mudarat. Wa dhahabil kalam, jadi dia menghilangkan kemampuan berbicara, entah apakah dihajar apa yang membuat orang bisa bicara kan kerongkongannya ya, entah mungkin ditinju atau apa, menghilangkan fungsi bicara. Mulutnya ada, lisannya masih ada, tapi fungsi bicaranya menjadi hilang kayak gitu. Nah ini nanti diatnya juga diatun nafas, diat pembunuhan juga, jadi 100 onta kayak gitu. Kan bisa jadi hal itu bisa terjadi. Apakah dengan dipukul atau dengan ngasih racun? Jadi ada racun tertentu yang bisa menghilangkan suara seorang, ketika minum itu langsung menjadi bisu. Wadhahabil basari, dan menghilangkan kemampuan melihat. Matanya ada gitu, matanya ada, bahkan tidak rusak sedikit pun, tapi karena dia minum sesuatu lalu akhirnya kemampuan melihat bisa hilang. Atau misalkan dia punya semacam senter gitu kan, kalau dibuat senter dia langsung yang melihat akan menjadi buta karena ini laser tertentu misalnya kayak gitu. Nah itu kena diat juga itu. Wadhahabis sam'i, dan hilangnya pendengaran, wadhahabis syam'i, dan hilangnya indera membau. Jadi enggak apa namanya, ketika dikasih aroma parfum tertentu gitu, maka langsung hilang aroma, indera pembaunya menjadi hilang, enggak dengar lagi, bukan enggak dengar, enggak merasakan lagi bau duren gitu. Soalnya orang Madura bilangnya dengar gitu, dengar suara kentut, maksudnya membau, ngeding katanya, ngeding kentut. Ya, padahal yang mendengar seharusnya telinga. Sampai-sampai ada seorang kiai dari Jawa, saya baru yakin kalau orang Madura itu bisa mendengar pakai hidung. Loh, kapan Pak? Ya, waktu nelpon itu, halo, halo. Jadi nggak ke telinganya, halo Pak, saya di sini Pak. Katanya orang Jawa, leluconnya ya. Nah, gitu ya, jadi mendengar gitu. Ngeding katanya. Jadi merasakan baunya itu menjadi hilang. Kemudian wadhabil aqli, dan hilangnya akal. Jadi dikasih apa gitu sampai dia menjadi gila, hilangnya akal disebabkan racun yang dia kasih atau pukulan yang dia lakukan kepada orang tersebut sehingga benar-benar hilang akal. Nah, ada ya yang kasus anak SMA atau di mana itu jadi membuli kawannya sampai benar-benar hilang akal, sampai hilang akal. Nah itu seharusnya terkena itu ketika sudah balik sebagaimana syarat di awal, terkena yaitu diat 100 ekor onta. Kemudian wadzakari ini kemaluan laki-laki itu dihilangkan, dipotong misalnya. Nah itu nanti dikena diat 100 ini juga. Tentu ya meskipun ayo sama tak kasih 100 onta gitu, tapi ini dipotong ya jelas nggak mau gitu kan. Orang waras yang nggak mau. Wal unsayain itu adalah telurnya. Nah, kedua telurnya itu dihilangkan. Nah, ya jelas itu juga seperti apa? Dikebiri. Nah, seperti dikebiri. Ya jelas itu sangat membawa mudarat dan orang yang berakal tidak mau untuk dilakukan.
Tapi kalau sudah orang keji ya, orang sudah gelap mata, apapun yang menjadi inspirasi membuat korbannya itu kesakitan, membuat korbannya merasa apa istilahnya, kesakitannya di tingkat atas gitu, ya akan dia lakukan apapun yang membuatnya bahagia. Alhamdulillah. Maksudnya al-unthaya ini adalah al-baydataini, dua telur. Ruwiya an-Nasa'i wa ghairuhu an Amr bin Hazm anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli al-Yamani kitaban fihi al-fara'id was sunan wad diyat. Jadi Rasulullah itu menulis surat kepada penduduk Yaman. Kitaban dengan satu surat yang isinya adalah satu, pembahasan faraid. Bagaimana kalau laki-laki meninggal atau perempuan meninggal, itu ibunya dapat apa, orang tuanya dapat apa, sebagaimana pembahasan sebelumnya. Kemudian wasunan, dan juga sunnahnya kalau mau sholat, kalau sunnah. Pokoknya masalah-masalah sunnah ditulis juga di sana. Wadiyat, dan juga masalah diyat. Jadi hukum pidana Islam itu Rasul juga menuliskannya. Tentu Rasulullah tidak menulis sendiri ya, karena Rasulullah adalah ummi, an-nabiyul ummi. Wa ba'atha fihi ma Amr bin Hazm. Kemudian beliau mengutus hal ini kepada Amr bin Hazm. Wa fihi, tulisan redaksinya adalah begini, anna fin nafsi ad-diyatu, bahwa di dalam pembunuhan jiwa seseorang ad-diyatu ada diyat. Berapa diyatnya? Mi'atan minal ibili, 100 onta. Wa fil anfi idza u'iba jada'uhu ad-diyatu, dan telinga hidung ketika benar-benar dipotong, idza u'iba, ketika dipotong, maka jad'uhu, yaitu ya hidungnya ini ad-diyatu juga ada diyatnya, yaitu tadi 100 onta. Wa fil lisani ad-diyatu, lisan juga sama ada diyat. Wa fil syafataini ad-diyatu, wa fil baydataini ad-diyatu, dan kedua telur juga ada diyat. Wa fil dzakari ad-diyatu, dalam zakar juga ada diyat. Wa fil sulbi ad-diyatu, dan di dalam sulbi ad-diyat. Apa sulbi itu? Sulbi itu adalah tulang sulbi yang mana dia adalah memproduksi sperma sehingga ada kemampuan menghamili seorang wanita. Suami bisa menghamili istrinya. Lah ini entah dipukul atau kemudian dicacatkan sulbinya itu sehingga tidak memproduksi lagi. Dan pasti tidak ada kemampuan untuk menggauli istrinya gitu. Ya kan? Maka hal ini juga terdapat diyat. Yaitu tadi, kalau orang sudah gelap mata, sudah kadung benci, dan tidak dikontrol dengan keimanan di dalam hatinya, apapun yang membuat dirinya puas bisa jadi dilakukan. Manusia kalau sudah kadung jahat, maka lebih jahat lagi dari hewan. Nah, kalau hewan memangsa musuhnya, kalau sudah kenyang dibiarkan, dikasihkan kepada hewan yang lain. Kalau manusia sudah membunuh masih dimutilasi, ada bahkan yang diselip, dicor, ada seperti itu. Na'udzubillah, itu sudah benar-benar kelewat batas. Jadi hatinya itu sudah tidak ada imannya. Makanya betul dalam sebuah hadis, la yu'minu, tidaklah beriman seseorang ketika yazni, ketika dia berzina, tidak beriman. Artinya ketika melakukan itu keimanannya hilang. Tidaklah beriman ketika seseorang sedang mencuri, imannya hilang saat itu. Tidaklah beriman ketika seorang membunuh, hilang imannya saat itu. Bisa jadi nanti kembali lagi setelah pembunuhan itu, bisa jadi sadar. Namun ketika dia memperturutkan hawa nafsunya, imannya benar-benar hilang. Gak sadar sudah, benar-benar dikuasai oleh setan, jin itu, jin kafir. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Makanya belajar ilmu melembutkan hati itu sangat penting ya. Kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Hawi Abdullah Al-Haddad itu penting sekali. Makanya di sini ilmu tasawuf berperan sangat penting untuk melembutkan hati. Tasawuf yang memang benar-benar diajarkan oleh ulama kita, diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bukan tasawuf yang aliran kebatinan, itu justru malah menyengsarakan seseorang. Nah,
Kemudian wafil ainaini ad-diyatu, di dalam kedua mata juga ada diyat. Wa fil rijlil wahidati nisfud diyah. Sedangkan kaki satu yang misalkan dipotong atau tangan satu atau telinga satu itu nisfud diyati adalah separuh diyat 50 ekor onta. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, wa fil yadil wahidati nisfud diyati, ya tangan yang satu tangan dipotong maka nanti bayar diyat 50 ekor onta. Atau kalau korbannya tidak mau sama itu, harus kisah gitu, ya potong juga akhirnya gitu. Makanya di sini nanti kekeluargaan antara kedua belah pihak itu. Wa fi riwayatin 'indal Baihaqi fil udhuni 50 minal ibil. Jadi lebih dijelaskan lagi, separuhnya itu adalah kalau telinga satu telinga ya adalah 50 minal ibil, 50 ekor onta. Jadi satu telinga kita itu harganya 50 ekor onta. Ya kan, hidung kita ada harganya itu, hidung kita ini itu harganya 100 ekor onta. Mahal kan? Nah, sekarang kemudian ada kasus-kasus yang begitu sangat keji dan tidak ada apa-apanya, gitu kan? Korbannya ya dibiarkan saja jadi korban gitu. Padahal Islam sangat menghormati nyawa, menghormati anggota badan yang dimiliki oleh seorang manusia. Wa indahu aidan, dalam riwayat Al-Baihaqi juga, wa fi sam'i idza dhahaba ad-diyatu tammah, dan dalam pendengaran kalau memang hilang dua-duanya adalah diyatnya secara sempurna 100 ekor onta. U'iba jad'uhu, maksudnya kuti ajabi'uhu. Di dalam hadisnya kan u'iba jad'uhu, hidungnya itu dipotong. Ini bukan karena pesek nggak ada hidungnya ya, memang dipotong gitu kan. Nah, apalagi orang Arab yang memang mancung. Ada orang Arab di sini? Nah, orang Arab bukan dilihat hidungnya yang mancung atau bukan. Kemudian as-sulbu, apa itu sulbi, itu apa tulang sulbi adalah al-murad al-qudratu 'alal jima', kemampuan untuk berjima'. Ya, maksudnya produksi untuk menghasilkan sperma itu sudah rusak sehingga berakibat sama kemampuannya. Wakisa, dan dianalogikan, dikiaskan malam yudhkar minal a'dha'i, yaitu anggota badan yang belum disebut, alamatu kira, atas anggota badan yang disebut. Wa kadzalika al-ma'ani wal manafi', begitu juga al-ma'ani, makna-makna yang ada dalam kemampuan tangan. Misalnya apa maknanya? Ya bisa mengambil sesuatu, menggerakkannya. Kalau kaki berjalan, wal manafi', dan manfaatnya. Tuqasu ala dhahabil qudrati 'alal jima'i, dikiaskan juga kepada hilangnya kemampuan untuk melakukan jima'. Wadiyatul usbi' atau al-usbu' itu bisa dua bahasanya ya, isbi'un yang artinya jari atau usbu'un. Bukan usbu' yang artinya minggu, pekan, bukan. Jadi ini usbu'. Diyatnya usbu' yang satu ini minal yadi awir rijli, baik dari tangan ataupun kaki, jempolnya misalnya dipotong oleh orang, adalah asyrud diyati, 10 diyat. Lima ja'a fi hadithi Amr bin Hazm, wa fi kulli usbu'in min asabi'il yadi wa rijli ashrud minal ibil, adalah 10 ekor onta. Jempol, mana yang kira-kira mana yang paling tidak berfungsi? Kira-kira jempol, oke, berfungsi. Siap Pak, berfungsi ya, jadi mengatakan siap. Terus kemudian telunjuk, hadir, siap, berfungsi juga. Jari tengah, ya berfungsi juga kan? Selfie itu berfungsi. Jadi intinya semuanya berfungsi. Telunjuk, ini yang disebut manis ini, ya kan? Biasanya dikasih cincin segala macam. Nah, yang kira-kira yang paling tidak berfungsi adalah kelingking gitu kan. Ayo ganti 10 ekor onta. Mau? Enggak mau. Tidak mau. Walaupun menurut kita pasti fungsinya itu, berarti jual aja gitu. Ya nggak bisa gitu. Jadi ini la dharara wa la dhirar. Di Islam itu jelas tidak boleh membuat bahaya datang atau mendatangkan bahaya. Jadi ini semua amanah. Jadi harus dijaga, harus dijaga. Tapi menjaganya tidak berlebihan ya. Nanti semua produk yang kemudian membuat kita glowing, membuat ini semua dibeli hanya untuk alasannya menjaga amanah Allah. Itu terlalu. Nah, jadi tidak bisa dibenarkan ya, apalagi jual ginjal itu tadi.
Kan fungsinya walaupun memang ada dua dan satunya diambil masih ada, tapi tidak seperti fungsi apabila memang dua ginjalnya masih ada, tidak sama. Nah, kemudian wala farqa, tidak ada beda baina usbi'in atau usbu'in wa ukhra, dan juga yang lain, telunjuk dan juga yang lain tidak ada beda. Lima rawahul al-Bukhari wa ghairuhu an Ibnu Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadihi wa hadihi sawa, ini dan ini sama. Maksudnya apa? Yakni al-khinsir, jari kelingking, wal ibham, dan juga jempol. Jadi nggak ada beda, ini dan ini sama-sama penting dan manfaat. Ada manfaat. Wa inda Abi Daud al-asabi sawa, semua jari jemari itu sama saja. Walau lafa aktsara min udwin fi jinayatin wahidah wajabat diyatul jami'. Kalau dia merusak lebih banyak dari satu anggota badan fi jinayatin wahidah, dalam satu kriminal yang dia lakukan, wajibat diyatul jami', maka wajib diyat semuanya. Contoh, misalkan ada orang motong kedua telinga, sama memotong hidung dan tangan dua, maka langsung dilipat gandakan, dikalkulasikan, kedua ini berapa, terus ini berapa, bibir berapa, dan tangan itu berapa, dikalikan, dikalkulasikan. Bahkan nanti sang imam, khalifah ataupun hakim, wakil dari imam ini bisa memberikan ta'zir tambahan sebagai efek jera agar tidak mengulangi lagi. Nah, walau tajawazat diyatan nafsi, walaupun kalau dihitung-hitung bisa melebihi diyatnya nafas, diyatnya pembunuhan yang mana 100 ekor onta. Iyalah, tangan 2 100, telinga 2 100 lagi, hidung 100, 2 bibit 100 lagi, dikalikan, ya kan? Kalau gitu akhirnya orang mikir mending dibunuh aja sekalian 100 onta. Nah, itu nggak benar juga gitu. Karena apapun itu adalah jarimah. Jarimah itu kriminal yang bisa jadi kalau tidak dihukum dengan hukum ini, di akhirat akan dihukum oleh Allah SWT. Makanya pembunuh-pembunuh yang kemudian tidak dihukum dengan hukum ketentuan yang ada dalam ini, maka nanti akan dimintai lagi. Sampai kan cuman di penjara 7 tahun Pak, nah ayo di anu lagi ini. Nah, makanya kemarin ada kasus di Lumajang itu kan, di mana ada seorang anak membunuh tetangganya, di mana tetangganya ini membunuh ayahnya. Cuman dihukum 10 tahun, di korting jadi 7 tahun. Si anak nggak terima, akhirnya dia pulang langsung disabet sama celurit. Orang Madura itu, ya kan? Betul. Bukan masalah suku sebenarnya. Artinya apa? Pembunuhan yang dilakukan itu, keluarga ahli waris rata-rata tidak mau kompensasi. Rata-rata itu. Mungkin yang membutuhkan kompensasi itu yaitu diyat itu adalah benar-benar membutuhkan uang atau apa gitu kan, atau memang punya hubungan baik dengan keluarga pelaku gitu kan, bisa jadi. Tapi umumnya tetap ingin balas dendam. Nah, di dalam Islam tegas sekali, dia membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja kan sesuai perinciannya, dengan sengaja, maka negara yang langsung turun untuk apa? Menghilangkan balas dendam ini. Ya sudah dihukum sama negara, mau apa lagi? Kayak itu di dalam Islam. Kalau tidak begitu, maka akan terus bisa jadi nanti keluarga yang terbunuh akan balas dendam lagi. Terus seperti itu, tidak akan pernah selesai. 5 rawahu Ahmad rahimahullah ta'ala an Umar ibn al-Khattab annahu qadha fi rajulin daraba rajulan. Beliau memutuskan dalam masalah seseorang yang memukul orang lain. Fadhahaba sam'uhu, sehingga pendengarannya menjadi hilang, wa basaruhu, penglihatannya jadi hilang, wa nikahuhu, dan kemampuan untuk berjima jadi hilang, wa aqluhu, dan juga akalnya menjadi hilang. Beliau memutuskan bi arba'i diyatin, dengan 4 diyat, berarti semuanya 400 ekor onta.
Nikahuhu maksudnya ay qudratuhu 'alal jima'i, kemampuannya untuk berjima. Wa fil mudhihati was-sinni khamsun minal ibil. Wa fil mudhihati, dan di dalam masalah al-mudhihah. Al-mudhihah itu di sini dijelaskan orang yang melukai korbannya sampai menembus tulang atau sampai tulangnya kelihatan. Jadi disabet pakai pisau ataupun apa gitu, maka nanti ada hukuman. Wasinni, dan juga gigi, khamsun minal ibil, yaitu 5 ekor onta saja. Jadi giginya rampal gitu kan, satu dijotos atau gimana, bukan karena bertengkar ini, jadi dia memang dizalimi lalu akhirnya giginya copot. Dokter gigi perlu didiet nggak? Enggak. Karena dia sering mencopot gigi orang. Nah itu kerjaannya sama. Soalnya 5 ekor onta, Pak, kan gigi saya tuh 5 ekor onta, Pak. Lo kok bisa? Ya wes, nggak usah bayar berarti saya ini. Nah, ini memang sengaja melakukan, dan korbannya memang dizalimi, bukan dalam rangka mengobati gigi untuk mencabutkan giginya ke dokter, tidak. Atau karena bertengkar jotos-jotosan, bukan itu. Memang dia dizalimi. Soalnya kalau sama-sama jotos-jotosan, sama-sama rampal, ya sudah saling ganti-mengganti. Apa gunanya terus gitu kan? Gunanya enggak. Kemudian al-mudhihatu hiya al-jarhu alladhi yasilu ilal afmi. Jadi luka, al-jarhu luka yang sampai pada tulang, wa yudhihuhu, dan menampakkan isinya. Yukshafu anhul lahmu, sehingga dagingnya itu terlihat. Ja'a fi hadits Amr bin Hazm as-sabiq fi sinni khamsun minal ibil. Gigi yang rampal itu khamsun minal ibil, ada 5 diat berupa 5 ekor onta. Wa fil mudhihati khamsun minal ibil, sama al-mudhihah juga 5 ibil, 5 ekor onta. Wala farqa baina sinnin wa ukhra. Tidak ada beda antara satu gigi dengan gigi yang lain. 5 rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. An Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wal asnanu sawaun, gigi itu semua sama. Atsaniyatu wad-darfu sawaun, gigi seri dengan gigi geraham itu sama. Atsaniyatu hiya adalah ihda as-sinnaini, adalah salah satu dari 2 gigi, allataini, yang mana keduanya itu fi wasatul asnan, ada di tengah-tengah gigi sini, di sebelahnya gigi depan, karena ada itu yang runcing itu, itulah di gigi seri. Nah di situ ya. Kemudian sawaun maksudnya sama adalah mustawiyatun fi qadri diyatiha, sama dalam diyatnya, 5 ekor onta. Wa minal jarahi allati tajibu fiha diyah, termasuk luka-luka yang nanti ada diyatnya adalah pertama al-jaifah. Al-jaifah, nama lukanya jaifah. Wahiyya allati tasilu ilal jauf, di mana lukanya itu sampai menembus dalamnya. Ai al-batin, dalam. Minal unqi, baik dari leher, jadi lehernya kena tusuk gitu. Seperti siapa yang pacarnya itu dibunuh oleh cowoknya, kena sininya. Ya kalau leher kena tusuk itu kan luar biasa itu kan ya. Artinya kebanyakan sudah mati. Nah, awis sodru, ataupun dada, jadi dadanya kena tusuk pisau sampai ke dalam. Awal batnu, ataupun perutnya, wa ghairuhuma, dan yang lainnya. Wa fiha, dalam masalah jaifah ini, thuluthud diyah, adalah sepertiga dari diyah. Sepertiga diyah. Kalau kasus terbaru itu ada namanya Elisa, orang guru SD, dia dibunuh oleh pacarnya, mantan pacarnya, dengan menggunakan kloset. Jadi ada kloset bekas, entah cekcok atau gimana, dipukullah, lalu kemudian jatuh, dipukul pakai kloset duduk, dipukul sampai hancur, klosetnya berlumuran dengan darah, dia meninggal dunia. Banyak kasus yang pacar kemudian membunuh pacarnya, cowok membunuh
atau mantannya, karena yaitu karena hubungannya sejak awal sudah tidak halal gitu. Ketika diputuskan sakit hati, mau ngapain lagi gitu. Sejak awal memang sudah nggak halal gitu. Lakukan hal itu. Kalau dalam pernikahan dari awal sudah halal, proses untuk putusnya ada caranya gitu kan. Ada namanya tolak, cerai, ada caranya dan itu ada batasnya. Jadi memang sudah ada batasannya, ada aturannya. Kalau pacaran kan nggak ada aturan. Kenapa nggak ada aturan? Ya memang sudah nggak boleh sejak awal gitu. Sehingga cerai berapa ini nggak ada gitu kan. Nah, akadnya juga apa ya nggak ada, memang sudah tidak ada aturan. Itu yang pertama. Yang kedua ada luka namanya makmumah. Makmumah wahia allati tasilu ila ummid dimag. Adalah luka yang sampai kepada otaknya, ya semacam itu, karena kepalanya yang dipukulkan pakai kloset sampai mati memang itu. Padahal Elisanya ini aktif di media sosial, ya kan, dia sering ngajar anak-anak kecil gitu kan, orang baik lah intinya. Cuman nggak baiknya karena pacaran saja, dia pacaran sama orang laki-laki lain, sehingga mantannya ini ngajak balikan, dia nggak mau, bilang kalau dirinya sudah punya cowok, marah, terjadilah kejadian ini. Nah, makanya jauhilah itu yang disebut dengan pacaran. Wahia al-jallatu allati takunu tahtal azmi fid dimag. Dia adalah kulit yang ada di bawah tulang, fid dimagi, yang ada di otak. Wa fiha thulutsud diyah aidan, ada sepertiga diat juga. Ada juga wal munaqqilah. Munaqqilah nama lukanya. Wahia allati tanqilu al-azmu, adalah luka yang memindahkan tulang an mawdi'ihi ba'da kasrihi, dari tempat asalnya setelah mematahkannya. Jadi entah dilukai dulu lalu kemudian engselnya itu dipindah, dirusak sampai kemudian patah, sampai pindah, intinya itu namanya munaqqilah. Jadi ada nama masing-masing. Wa fiha asyru wa nisfi al-usyri minad diyah. Jadi 3/20 diyah. 3/20 diyah. Wal aslu fi hadhihi thalatha, dalil tentang 3 luka yang disebutkan tadi adalah maja'a fi hadits Amr bin Hazm. Wa fil ma'mumah thulutsud diyah, ma'mumah sepertiga diyah. Wa fil ja'ifa thalathud diyah, thulutsud diyah sepertiga diyah. Wal fil munaqqilah 15 minal ibil, adalah 15 ekor onta. Jadi tulangnya dipatahkan sampai bergeser dari tempat asli. Wal hashimah, ada juga luka namanya hashimah. Wahia allati tahshumul azma wa tuksuruhu. Jadi dia melukai tulang dan memecahkannya. Wa fiha ashdiyah, 10 diyah. Lima rawahul Baihaqi an Zaid bin Thabit qala fil hashimah 10 minal ibil, 10 ekor onta. Nah, jadi kejahatan-kejahatan seperti ini memang hukumannya berat ya, karena kaitannya dengan nyawa seseorang, anggota badan seseorang, yang mana itu sangat bermanfaat bagi orang tersebut. Kurang sedikit, wa fi kulli udwin, dalam setiap anggota badan la manfaata fihi, yang tidak ada manfaatnya, fihi hukumatun, di dalamnya tetap ada hukumannya, yaitu seukuran dari diyah. Seperti kaliyadi syalla, tangan yang lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Wal isbi'iz za'idah, atau jari yang lebih. Jadi ada orang punya 6 jari, satunya itu lebih di sini, cuman nggak berfungsi, semacam daging saja gitu kan. Wahil matar rijli, atau daging lebih yang ada di kaki. Jadi ada 6 jari tapi satunya itu nggak berfungsi. Kan ada ya kasus seperti ini, tapi jarang sekali. Jadi punya jari 6 tapi yang satu ini nggak berfungsi, atau di sini gitu kan ada 6 nggak berfungsi. Ya, ini dipotong gimana? Apakah ada diatnya? Ada juga gitu. Jadi diukur seukuran nanti, tergantung kewajiban ijtihad dari seorang hakim. Wa nahwadzalika. Wa kadzalika kullu jarahatin, begitu juga setiap luka, au kasrin, atau au kasri azmin, patah tulang, laisa fihi diyatun muqaddaratun, yang mana tidak ada diat secara tertentu. Jadi enggak ada diat, enggak disebutkan oleh hadis Rasulullah dan enggak ditetapkan oleh sahabat. Tapi di sini kaitannya dengan merusak anggota badan manusia, walaupun itu adalah lumpuh.
fatajibu hukumatun, maka tetap wajib ada hukumannya. Apa kira-kira? Miqdarun minad diyati, nanti seukuran diyat yang diberlakukan pada misalkan tangan yang normal atau kaki yang normal. Yarahul qadhi, yang akan dilihat oleh qadhi. Jadi hakimnya akan menentukan nanti ini kira-kira diyatnya berapa. Al-qadhil adlu, yaitu hakim yang adil, mutanasiban ma'al jinayati, yang tentunya sesuai dengan kapasitas kriminal yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, syaritata an yang kusa an diyatil udwil mujna alaih, dengan syarat nanti diyatnya lebih sedikit dari diyatnya anggota badan yang al-mujna alaihi tergolong kriminalitas dan hukumannya jelas di awal. Dimotong jari yang lebih itu berapa dilihat oleh hakim. Pantasnya itu berapa kira-kira, ini yang disebut dengan takzirnya. Ada takzir dari hakim. Nah, wadiyatul abdi, sedangkan diyatnya budak, qimatuhu, ya harganya. Harga budak itu berapa? Jadi budak nih terbunuh, maka diyatnya berapa? Ya harganya budak itu langsung. Jadi tidak melihat pada diyat yang 100 ekor onta. Wadiyatul janin al-hurri burratun, sedangkan diyatnya janin, seorang janin gitu kan, al-hurri yang juga merdeka, orang tuanya merdeka, burratun adalah hurrah, abdun atau amatun, baik itu budak laki-laki ataupun amatun itu budak perempuan. Wadiyatul janinir raqiq, sedangkan diyatnya janin tapi adalah anak budak gitu kan, janinnya seorang budak, usyru qimati ummihi, adalah 1/10 dari harga ibunya. Kiasan ala janinil hurrah, li'anna al-hurrah kanat tuqaddaru bi asyri diyatil mar'ati, karena hurrah tadi itu diperkirakan adalah 10 diyat dari seorang wanita. Jadi begitu ya. Di awal sudah dijelaskan bahwa anggota badan manusia, nyawanya itu sangat berharga, sehingga siapapun yang melakukan kriminal seperti ini itu hukumannya sangat berat. Makanya kita selalu minta kepada Allah agar hati kita itu dilembutkan. Itu muaranya pada satu sebenarnya, kemarahan yang tidak bisa dikuasai. Makanya la taghdab walakal jannah. La taghdab, ketika ada seorang datang pada Rasulullah minta nasihat, Rasulullah di antara yang dinasihati itu ada 3. La taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah. Sering-sering baca kitab yang kemudian isinya melembutkan hati, apalagi membaca Al-Quran dan difahami Al-Qurannya. Artinya juga baca nanti tafsirnya, terjemahannya gitu, biar lebih mantap lagi. Hafal kemudian memahami isinya, itu sangat luar biasa. Jadi benar-benar akan melembutkan hati. Nah, alhamdulillah kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang perlu ditanyakan? Ada, silakan. Kalau kita kayak ada kecelakaan gitu kan, terus mungkin ada korban yang patah tulang atau bahkan sampai meninggal, itu termasuk sama kayak jinayat itu? Tidak sama. Jinayat itu adalah pelaku kriminal. Orang kecelakaan apakah kriminal? Tidak. Kecuali menabrak. Artinya dia bukan kecelakaan tunggal. Jadi misalkan ada orang nih sengaja mau nabrak orang itu gitu, biar dia celaka. Kalau dia kemudian ditabrak sampai mati, maka diyatnya berlaku 100 ekor onta. Kalau keluarga korban mau, nggak bisa sampai sudah nabrak anak saya sampai mati. Seperti kasusnya siapa kemarin, ya kan? Ada seorang mahasiswa ditabrak sampai mati gitu kan. Awalnya ditabrak masih hidup, tapi dibiarkan nggak ditolong sampai kemudian benar-benar meninggal dunia. Sampai itu kan siapa namanya itu? Mahasiswa itu, ya kan? Siapa? Lupa. Nah itu hal seperti itu ada diyatnya itu. Yang terbunuh muslim, yang membunuh, yang menabrak dengan sengaja. Kalau nggak sengaja kan urusan lain, masuk di dalam
al-khata'ul amdu atau al-amdul khata'. Kan ada di situ perinciannya ada. Dilihat, ini sengaja apa enggak sampean tadi kesan? Oh enggak sengaja Pak, bahkan saya enggak ngerasa. Berarti al-khata'ul amdu. Jadi dia salah tapi mirip dengan kesengajaan. Dia hanya lewat gitu. Saya ngerasanya cuman batu saja, kerikil saja gitu kan. Orang kok kerikil gitu. Nah maka hukumannya sesuai apa? Jadi kalau kecelakaannya tanpa ada campur tangan orang lain, murni kecelakaan tunggal gitu kan, atau memang mobilnya yang tiba-tiba meledak atau segala macam, walaupun dia ya sampai meninggal dunia atau tangannya sampai putus, ya siapa terus yang mau bertanggung jawab? Yang mau ngasih dietnya siapa gitu? Ya enggak ada, karena memang tunggal. Kalau ditabrak itu tadi baru ada hukumnya. Kalau misalkan nabrak sampai menghilangkan kakinya, berarti berapa? Ya langsung 50 ekor onta. Kalau mau keluarganya atau si korbannya, oh nggak bisa, sampai udah menghilangkan saya, wajib kisos gitu kan. Maka dihilangkan juga kakinya gitu. Misalnya kalau nggak mau damai, nggak mau dia. Nah seperti itu Mbak. Ya. Dalam kasus diat ini apakah diperlukan saksi Ustaz? Karena kan nggak semua orang yang melakukan kriminal itu mau mengaku. Ya. Jadi terkait masalah itu nanti akan ada di babnya. Jadi terkait dakwaan. Wa idza iktarana bi dakwad dami laufun. Dakwaannya ini apakah benar atau tidak? Ya kan? Apalagi pada saat itu tidak ada CCTV. Kalau memang dibenarkan, maka nanti ada namanya halaf, sumpah sebanyak 50 kali. Kalau nanti yang menuduh tidak bisa membuktikan, ya kan, maka yang bersumpah adalah yang terdakwa. Nanti akan ada pembahasan secara rinci terkait masalah itu. Kita masih membahas terkait ini hukumnya apa, kalau begini hukumnya gimana. Nah, masalah persaksian pas pasal setelahnya. Nah, saya cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Akhirnya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.